begitu kan? Saya penasaran, Mbak. Apakah tidak tertulis di atas ini nih, bukan warga negara? Tidak tertulis kah? Karena warna pink ini kan memang bukan warga negara kan? Tapi dia bilang Mantap sampai sis. membayar 4.000 lebih, nuntut hak dia dan segala macam. Bukannya saya masuk campur ya, tapi karena disebabkan sama kami memiliki ini sijil lahir Malaysia kan. Aku pun penasaran, bukankah warna pink ini dia tertera di sini ini bukan warga negara? Warna pink itu kan ditulis macam begini kan, untuk kita warga asing, ya kan? Tapi kenapa dia pertahankan untuk menuntut hak dia? Terus sekejap menangis, sekejap ketawa. Dia simple, kalau ada surat beranak apa semua tuh kan, pergi sejak kedutaan dapat paspor. Kalau yang dapat IC, dapat MyCas, dapat IC merah itu semua, kalau sudah ada dokumen, buat apa lagi mau marah-marah di sosial media kan? Biar saja yang menimbulkan kemarahan netizen ini bila mau juga membuktikan sesuatu. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Selamat datang, selamat kembali ke BDT Crew. Terima kasih kawan-kawan yang sudah klik dan menonton. Saya BDT akan menemani kawan-kawan dalam episode hari ini. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Nah guys, kenapa berbanding dengan pemegang IMM 13, warga negara Indonesia yang bekerja di Sabah ini jauh disenangi berbanding mereka guys? Kenapa? Nah guys, itu satu tanda tanya yang besar guys. Apa yang saya boleh lihat, apa yang saya boleh berikan pendapat, menurut saya warga negara Indonesia yang bekerja di Sabah ini jauh lebih sadar diri dan jauh lebih menghormati orang lokal guys. Itu kalau pendapat saya sendiri, dan mereka fokus bekerja dan fokus untuk mencari rezeki dan jauh lebih bersopan lah. Itu yang rata-rata masyarakat di Sabah bilang. Jadi ada satu video ini yang kita akan menonton dan mungkin akan merubah persepsi kawan-kawan semua tentang pekerja warga negara Indonesia yang di Sabah ini. Dan kita tidak menafikan bahwa ada orang-orang Indonesia yang sudah bekerja terlalu lama di Sabah inilah, di Sabah Malaysia, dan berkawin dengan orang lokal. Jadi itu tidak dapat dinafikan. Tapi uniknya mereka tidak pernah bilang mereka itu mau hak yang sama, tapi mereka sedar yang mereka itu datang ke negara kita di Malaysia, di Sabah khususnya, tidak menyukarkan keadaan. Jadi itulah sebab kalau saya lihatlah dari pandangan saya, dari persepsi saya, kenapa orang-orang daripada Indonesia itu jauh lebih disenangi berbanding dengan pemegang IMM 13 dari Filipina ini guys. Jadi kita akan menonton dulu video ini. Kawan-kawan yang belum bergabung silakan bergabung. Jangan lupa dukung channel ini BDT Crew, dan saya sangat hargai dukungan yang kalian selalu berikan buat channel ini terus berkembang. Kita sudah mencapai 2000 subscriber dan terima kasih alhamdulillah buat kawan-kawan semua yang sudah bergabung, dan terus dukung channel ini supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang bakal saya react lainnya. React ataupun saya akan buat beberapa fakta tentang Sabah dan Sarawak juga kadang-kadang. Oke, tanpa buang-buang waktu, mari kita menonton. 1, 2. Bapak saya Cina, mama saya Indonesia. Tapi saya lahir sama Muslim lah. Cindol ini. Bapakku jumpa mamaku sampai dia masuk, dia memeluk Islam. Lahir-lahirlah Cindol. Produk Re di Sabah. Nah, Oke. Chef import China 的, iya betul. 我从中国来的，我来自中国，我刚到马来西亚2019年，我现在我这煮饭，我这是很好吃的，那么搞错了呀，哎呀。 Restoran apa nih? Halal kah? Maaf bertanya, tapi betul ingin tahu. Saya Muslim, oke? Assalamualaikum semua. Nama saya Putra Maizal Chet. Saya ini ada mix. Saya ada mix Cina. Bapak saya Cina, mama saya Indonesia. Tapi saya lahir sama Muslim lah. Sebab bapakku jumpa mamaku, bapakku terjatuh cinta. Dan dia punya cinta tuh sebesar-besar langit. Tidak ada boleh kalahkan sampai dia masuk, dia memeluk Islam. Lahir-lahirlah Cindol. Produk Re di Sabah. Mana nak kau jumpa Cina? Jarang-jarang kau jumpa guys. Kau selalu jumpa Cina apa? Cina Sino. Ataupun Cina mix Bajau. Cina mix Dusun Sino lah kan. Cindo. Jarang-jarang men. Ini produk Re ya. Jadi barang Re ini dia susah mau cari. Tapi kamu boleh cari di SNR sepi. Sis, mau tanya juga, orang timur di Sabah marahkah karena panggil om-om? Sebab kalau di Indonesia orang timur di sana kira panggilan om itu satu penghormatan. Kalau yang di Sabah kami oke saja sih, oke saja. Selagi panggilan kamu itu baik,
tidak menghina, tidak memaki, oke saja bah. Tapi memang betul lah, di timur yang dia berstatus om, paci, ataupun angkal, itu tuh dia pangkat, dia tinggi status, dia besar lah. Karena dia adalah saudara laki-laki daripada mama kita, itu besar. Kadangkala juga bila dia cakap bilang, kau macam-macam dengan saya cakap kau tidak anak nih. Nah, itu kadangkala juga terjadi betul-betul. Sebab dia ini kami macam sudah tradisi dan budaya kami bakal di sana kayak gitu. Jadi memang sangat kami hargai yang namanya om. Kok karena Lebih sopan menghormati lah. santun dengan dia oke sajalah. Mau kamu panggil kami om dari budak kecil sampai ke orang tua, lelaki, perempuan, kamu tampal saja bilang om pun kami oke saja. Tapi memang betul lah, dia satu penghormatan bagi kami lah karena dia itu adalah status daripada saudara lelaki daripada mama. Jadi kami kena hormat dan taat patuh juga lah kepada dia. Nah guys, jadi itu yang kita dengar. Jadi kebanyakan warga negara Indonesia yang datang di sini bukan cuma dari timur, cuma dari Indonesia juga banyak kan, dari banyak suku lah, Jawa, apalagi suku Jawa, suku Bugis, banyak, ramai yang datang, ramai yang saya yakin lah kalau di Sabah ini macam-macam suku sudah ada, tapi kebanyakan orang-orang dari Indonesia ini jauh lebih santai, lebih orang bilang kan tidak melebih-lebih, itu yang boleh saya lihat lah, dan kebanyakan mereka ini jauh lebih menghormati orang lokal dan jauh lebih senang bergaul lah, itu kalau menurut pandangan saya. Jadi kalau kamu ada pandangan sendiri, coba komen juga di ruang kolom komentar di bawah guys. Kita sambung lagi menonton. Pasukan orang Sabah ni kan cuma comel bah, lucu-lucu. Aku paling suka dengan kau tengok perempuan Sumandak Sabah tu bah. Aduh. Anak Sabah. Aku kalau tengok perempuan Sumandak Sabah ni, aku teringat dengan perempuan-perempuan Manado. Kalau Bandung putih-putih juga macam Sumandak, tapi dorang saiz badan tu kecil-kecil. Tapi kalau Sumandak Sabah, tagap. Macam orang Manado. So mama aku adalah darah Manado. Tapi warna kulit aku ikut pula bapa aku. Sebab bapa aku ni perpaduan Maluku dengan Jawa. So kulit Indonesia lah kan. Kulit orang Indonesia. Sawo matang. Tapi mama aku putih macam Cina. So 10 tahun aku di Sabah, aku sih happy sangat. 10 tahun guys di Sabah. Lahir di Sabah, anak-anak saya lahir di Sabah, ibu bapak saya lahir di Sabah, tapi saya... Aduh sis, bukankah di Si dalam paham itu deh, sis. sijil lahir kau tuh ada tertulis yang bukan warga negara? Karena sijil lahirnya ada 2 warna kan? Satu warna hijau, satu pink macam begitu. Yang hijau nih memang khas lah untuk warga negara, sedangkan yang pink color nih itu tuh untuk kita warga asing. Dan sijil lahir warna pink nih bukan cuma setakat kau saja yang pegang, ramai. Ya, termasuk kami warga negara Indonesia, anak-anak kami ramai yang memiliki itu sijil lahir Malaysia. Termasuk anak saya juga begitu. Warna pink tuh memang bukan warga negara. Betul kau bawa itu kau punya sijil lahir tuh pergi sana kedutaan kamu. Nah itu saya bilang. Itu paspor. Betul bahkan? Sijil lahir Malaysia nih dia cuma mengesahkan yang kita itu lahir di sini. Tapi bukan berarti kita termasuk sudah bilang warga negara, tidak. Disebabkan sini pun mau merhati lagi balik dulu saya punya anak punya sijil lahir dia di tuh. Kan dia punya tuh warna. Nah, itu beza pemikiran warga negara Indonesia yang datang ke Sabah di Malaysia ini dan juga yang pemegang IMM 13. Ada yang bilang baru, itu yang heran, sangat benda yang simple, mau disusahkan bah. Sedangkan kalau sudah bertulis bukan warga negara, datang saja ke kedutaan kedutaan Filipina, nanti dikasih juga paspor tuh. Lagi senang kehidupan orang. Ini mau juga hak yang sama, mau juga kad biru, mau juga MyKas, mau juga IC merah. Padahal memang sudah simple dia punya jalan. Cuma memang saya pun tidak faham sebenarnya apa yang mau dibesar-besarkan. Perkara yang simple tapi mau disusahkan guys. Apa pendapat kamu? Begitu kan, saya penasaran mbak. Apakah tidak tertulis di atas ini nih bukan warga negara? Tidak tertulis kah? Karena warna pink ini kan memang bukan warga negara kan? Tapi dia bilang mantap sampai sis. membayar 4.000 lebih, nuntut hak dia dan segala macam. Bukannya saya masuk campur ya, tapi karena disebabkan sama kami memiliki ini sijil lahir Malaysia kan. Aku pun penasaran, bukankah warna pink ini dia tertera di sini ini bukan warga negara?
Warna pink itu kan ditulis macam begini kan, untuk kita warga asing, ya kan? Tapi kenapa dia pertahankan untuk menuntut hak dia? Terus sekejap menangis, sekejap ketawa. Kayak macam sesuatu yang pelik. Itulah yang menimbulkan kecaman dari. Nah, betul, saya setuju tuh guys. Jadi demikian dulu video yang baru kita menonton. Nah, coba bayangkan kalau begitu semua pemikiran orang-orang yang datang ke Sabah ini. Bukan kita tidak akan bergaduh di sosial media, cuma itulah ada yang mau menuntut hak yang sama padahal memang sudah terang lagi bersuluh bahkan orang bilang. Jadi coba komen guys apa pendapat kamu semua. Apapun kan, ini bukan video yang saya mau menyebarkan kebencian, cuma dua cara pola pikir yang berbeza daripada dua negara yang berbeza, bah. Satu dari Filipina dan satu daripada Indonesia. Kebanyakan yang dari Indonesia itu jauh lebih berpikiran, orang bilang matang kalau bagi saya. Kalau dari IM13 ini mau juga. Oke, kita bagi satu contoh lah. Andai kata pemegang IM13 saya tidak pukul rata untuk semua. Ada juga pemegang IM13 yang bagus nih guys, mencerminkan yang bagus, tapi tidak semua guys. Sebab saya juga ada teman-teman yang juga begitu, tapi dorang tidak peduli. Maksud saya dorang, kebanyakan teman-teman yang pemegang IM13 ini, dorang fokus pada apa yang mereka lakukan, cari rezeki itu semua. Dan ada sesetengah golongan pemegang IM13 yang masih mau bilang, mau juga konon mau menuntut yang kami lahir di Sabah, kami orang Sabah sudah begitu. Padahal dia simple, kalau ada surat beranak apa semua tuh kan, pergi sejak kedutaan dapat paspor. Kalau yang dapat IC, dapat MyKas, dapat IC merah itu semua, kalau sudah ada dokumen, buat apa lagi mau marah-marah di sosial media kan? Biar saja. Yang menimbulkan kemarahan netizen ini bila mau juga membuktikan sesuatu, bah. Padahal apa yang boleh dibuktikan yang bahwa pemegang IM13 itu konon punya hak yang sama-sama lokal. Nah, mengundi pun belum tahu dapat ke tidak. Nah, itulah pendapat saya pribadi guys. Ini bukan menyebar kebencian, cuma setakat betapa baiknya kalau kita dapat bertoleransi dengan lebih bagus dan tanpa menyakit hatikan mana-mana pihak lah, tidak kira lah pihak manapun. Jadi hormat menghormati itu kunci dalam masyarakat sebenarnya. Tapi yang paling susah ini bila ada statement-statement seperti ini dikeluarkan, apalagi yang pemegang IM13 sudah bermain dengan sentimen agama. Ini saya cakap betul nih guys, bukan satu dua, kamu boleh tengok di Facebook berapa banyak sentimen agama yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, ini sudah tidak ada jalan, bah, tidak mempunyai fakta ataupun tidak dapat melawan dengan fakta undang-undang kan, akhirnya dilawan dengan agama lah itulah. Jadi perlulah kita jadi seperti di Semenanjung bila rokinya sudah masuk begitu banyak, dan sekarang apa yang terjadi kamu boleh lihat itu guys. Coba bagi pendapat kamu, dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Mohon maaf kalau ada keterlaluan bahasa saya, dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Terima kasih sudah klik dan menonton, dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Ingat guys, jangan mudah percaya, dan semoga mengedukasi, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum good people.